Papa, terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk terus menyampaikan isi hatimu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan khusus untuk kami terus semakin kuat, Tuhan. Kami tidak mau lemah karena kami tahu bahwa Allah yang menyertai kami adalah Allah yang super kuat, Allah yang super power. Semua berpihak kepada kami, baik itu kekuatan sumber yang di atas segala sumber itu berpihak pada kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Tetap percaya walaupun di tengah masa-masa yang sulit, kita semua pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang buat apa takut. Nah ini ya, iblis itu hari-hari ini banyak melemparkan semua ketakutan. Kita yang hari ini sebagai anak Tuhan, yuk jangan pernah mau takut. Senyatanya kita tahu loh bahwa Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu. Sering kali saya ngomong ya, kalau saya khotbah, saudara tahu Tuhan itu sudah tahu apa? Sudah tahu jalan hidup kita. Jadi percayalah, dia pasti buka jalan. Kalau dia sudah tahu, Ayub 42 ayat 2 ya, Tuhan itu tahu jalan hidup saudara, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti hari ini percayalah, Tuhan tahu jalan hidup kita, Tuhan itu tahu apa yang akan dia lakukan. Ya, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti selain Ayub 23 ayat 10 Tuhan tahu jalan hidup saudara, Tuhan juga tahu apa yang akan dia lakukan ya. Dan Tuhan itu juga tahu bagaimana caranya untuk menggenapi rencananya. Jadi kita tidak perlu takut. Tuhan itu sudah tahu semuanya apa yang akan dia lakukan ya. Bahkan termasuk malam ini di Matius 6 ayat 31 sampai 32. Tuhan itu sudah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Jadi kalau kita ngomong takut di tengah kita tidak tahu apa-apa, itu salah besar. Senyatanya memang kita bukan diciptakan sebagai Tuhan itu sebagai makhluk yang serba tahu, serba bisa, serba hebat. Yang serba tahu, serba bisa, serba hebat, tetaplah Tuhan yang besar ya. Makanya kita ini banyak ketakutan karena kita tidak serba tahu, kita tidak tahu 1 jam bagaimana. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kitab Ayub itu sudah berkata, Tuhan itu tahu jalan hidupku, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti Tuhan tahu jalan hidupmu 1 jam ke depan, dia tahu. Dan kalau kita ada dalam bencana yang besar, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan ya. Misalnya kita lagi direkakan yang jahat oleh wanita tobat, oleh tetangga yang menfitnah, oleh rekan bisnis yang mau menghancurkan usahamu. Mungkin ya kita sudah tidak punya kemampuan, kita mungkin sudah ada di dalam keadaan yang terpuruk, tapi Tuhan itu tetap sebagai Tuhan yang dia tahu jalan hidupmu. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, dan yang luar biasanya ketika dia melakukan sesuatu itu dia menggenapi rencananya yang tidak pernah gagal ya. Dan dia juga tahu apa yang saudara dan saya butuhkan di Matius 6 ayat 31 sampai 32. Jadi hari ini yang lagi gagal-gagal, yang lagi ngalami terpuruk, senyatanya Tuhan itu sedang menggenapi rencananya di balik kegagalan saudara. Di balik usahamu yang hari ini mungkin saudara lihat rencana Tuhan itu apa sih?
Jujur waktu saya juga ngalami problem rumah tangga saya ancur-ancuran, Tuhan juga datang dalam hidup saya. Eli, aku sudah tahu kok jalan hidupmu. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan untuk menggenapi rencanaku di dalam kehidupanmu. Saya cuma bilang gini, loh, rencana apa Tuhan? Wong semuanya sudah kelihatan ancur, suami, rumah tangga ancur. Rencana apa? Tapi di balik semua ini kita lihat hari ini saya benar-benar menggenapi rencana Tuhan yang besar, dan saya tidak pernah hancur dengan anak-anak karena Tuhan sudah tahu jalan hidup saya. Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong rumah tangga saya. Bahkan Tuhan tahu apa yang saya butuhkan untuk menggenapi rencananya. Tangkep ya? Jadi Tuhan itu sudah tahu semua. Makanya saudara panik hari ini karena saudara tidak tahu. Tuhan sudah tahu caranya membelah laut. Tidak perlu kita sumbang ide. Kita panik karena kita tidak tahu caranya membelah laut. Kita tidak tahu kenapa kita harus menyeberangi laut yang kering. Kenapa kita harus mengalami keadaan yang sulit terlebih dahulu. Baru kita melihat rencana Tuhan yang besar akan digenapi. Kita semua tidak ada yang tahu. Hari ini pastikan ya, buat saudara dan saya yang malam ini hidup dalam ketakutan, yuk, tidak usah takut, buang ketakutan. Apa yang saudara takutkan, yang saudara khawatirkan, itu yang justru menimpa hidupmu. Makin kita hari ini tidak takut, makin kita hari ini membuang rasa takut, saudara percayalah, Tuhan malam ini sudah tahu semuanya. Dia tahu kok jalan hidupmu, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang saudara butuhkan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, ya. Jadi percayalah, hari ini kalau saudara lihat tadi saya ketemu lagi, makanya kalau baca WhatsApp di grup di mana ya, kadang-kadang baca itu juga serem ya. Tadi saya sempat baca bagaimana satu keluarga yang belakangnya namanya Oda itu lagi viral, papa yang baik, family man. Kenapa dia bisa bunuh istri dan anak-anaknya ya, 3 orang ya, karena depresi. Makanya saya bilang nanti ke depan lihat, kita ini akan makin lihat orang banyak bunuh diri. Makanya kalau ada orang susah ya, tadi saya dihubungi seorang ibu, dia bilang gini, Bu, saya punya kenalan yang sudah stres depresi. Ibu mau ndak membantu? Saya bilang mau, pasti saya mau bantu. Karena daripada ibunya depresi bunuh diri, lebih baik sekarang cepat-cepat dibantu. Makanya kita ini belajar loh, peduli sama orang. Kalau sudah susah, yuk kita bawa aja mengenal Tuhan. Bawa untuk dengar firman. Katakan, karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan keadaan hidup apapun itu. Mau seburuk, separah apapun, sudah mentok, tidak ada jalan keluar depan laut, tetap kebenarannya kita pasti mampu keluar lebih dari pemenang. Itu kebenarannya ya. Jadi hari ini yuk kita mau belajar. Belum lagi tadi saya dikabari seseorang yang meninggal masih usia muda ya. Katanya orang ini paling takut mati loh, mati muda beneran. Makanya ndak usah takut saudara ya. Apapun yang terjadi pokoknya hari ini percaya saja. Wong Tuhan itu loh maha tahu. Dia itu cuman lagi genapi rencananya yang besar. Makanya kita harus mengalami keadaan yang ndak mudah. Ikut Kristus itu memang jalannya sulit, sempit, sesak. 3S, sulit, sempit, sesak. Ya, kalau ikut Kristus itu nggak rela ngalami jalan yang sulit, sempit, sesak, maka kita ini bukan pengikut Kristus yang sejati. Ikut Kristus maunya berkat, maunya pemulihan, maunya mujizat. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita hari ini mengikut Kristus dengan benar, maka kita hari ini malam ini nggak usah takut. Tuhan, aku harus ngewati jalan sempit ya, sesak, sulit, iya. Tapi percayalah, jalan ini adalah jalan kebenaran kehidupan. Daripada saudara enak, nyaman ikut dunia,
jalannya nanti sama duakannya, jalannya kehancuran dan kebinasaan. Lebih baik milih jalan yang sempit, sesak, sulit, tapi jalan kebenaran dan kehidupan. Makanya tidak ada alasan buat kita hari ini takut menghadapi hidup semua hari ini. Tidak ada alasan. Katakan, buat apa aku takut kalau aku punya Tuhan yang maha tahu. Semua kebutuhanku ya tahu, jalan hidupku ya tahu. Tuhan juga tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong aku menggenapi rencananya yang besar. Semuanya tahu. Nah, ada satu ayat yang bagus ya. Malam ini kita mau belajar untuk praktek. Tadi pagi saya sudah khotbahkan kata-kata profetik mental semangat ya. Hari ini kita tidak pernah ditakdirkan untuk kalah. Walaupun kelihatannya sekarang dikalahkan sama wanita tobat ya. Walaupun dikalahkan dengan orang yang jahat mau menfitnah hidupmu. Sepertinya siasatnya berhasil. Tapi sekali lagi, apa yang dirancangkan orang jahat tidak akan pernah berhasil. Yang berhasil itu cuman rancangannya Tuhan. Yang berhasil itu cuman rencananya Tuhan. Percayalah, Bu Eli, walaupun hutangku banyak, Bu Eli, iya, sudahlah. Percayalah, dalam hidup ini yang berhasil itu cuman rencananya Tuhan dan rancangannya Tuhan. Janjinya Tuhan, sudah. Itu aja yang dipegang. Selebihnya hidupmu hari ini ngalami keadaan yang buruk, itu hanya proses. Proses sesaat untuk dimurnikan. Setelah murni, semuanya akan digenapi. Nah, ayat di 2 Tesalonika 3, buat apa aku takut? Ini 3 hal yang saya akan bahas ya. Hari ini yang sedang panik, nanti malam tidur nyenyak aja. Katakan, Tuhan, Kau sudah tahu ya besok terjadi apa, besok aku harus melewati ke hari demi hari. Engkau sudah tahu. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ayat ini tidak asing, tapi kita mau bahas ya. Ayat yang sederhana tapi buat saudara hari ini ngalami kelegaan. Jangan hidup setiap hari hanya alangkah jauh lebih baik kita hari ini menghadapi tantangan, kita berkata, puji Tuhan, haleluya, aku tidak akan takut menghadapi apapun, melewati lembah kekelaman. Aku tetap percaya Tuhan tetap ada di dalam lembah kekelaman. Dia sudah tahu segala sesuatunya untuk apa? Untuk menggenapi rencananya yang besar. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya, yang pertama Tuhan setia. Jadi buat apa takut kalau Tuhan itu setia? Yang kedua, Ia akan menguatkan hatimu. Tuhan hari-hari ini di tengah masa sukar, Dia lagi menguatkan hati saudara. Dia selalu memberikan semangat setiap hari. Semangat, semangat, semangat. Jangan pernah lemah semangatmu ya, di 2 Tawarik 15 ayat 7. Nah, kita lihat dulu. Ia akan menguatkan hatimu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, hari ini ada 3 kata-kata yang membuat kita tidak takut. Buat apa takut? Karena yang pertama, Tuhan adalah setia. Yang kedua, Tuhan akan menguatkan hatimu. Yang penting hari ini memang tabah. Banyak orang bisa bunuh diri, kenapa? Senyatanya yang buruk belum menimpa loh. Jujur, orang bunuh diri seperti kemarin satu keluarga yang terjun dari lantai 22. Senyatanya dia takut anaknya bakal dikeluarkan dari sekolah, bakal memalukan, bakal ini. Tapi semuanya belum terjadi. Tapi karena dia tidak bisa menguatkan hatinya, tidak bisa tabah, dia memilih jalan bunuh diri. Makanya nanti ke depan ini kita berdoa supaya tidak banyak orang bunuh diri. Senyatanya nanti ke depannya akan banyak orang akan bunuh diri. Makanya kita perlu mendoakan setiap orang supaya kita ini tetap menguatkan hati. Kenapa? Karena Tuhan itu selain setia, Dia juga menguatkan hati kita dan Dia memelihara kita terhadap yang jahat. Kira-kira kalau 3 ini dilakukan, saudara takut apa?
Di tengah masa sukar ya Tuhan itu setia hadir. Bukannya dia lepas tangan, dia tetap ikut campur tangan dalam setiap kehidupanmu. Hari ini dia setia. Dia hari ini juga berkata tidak akan melampaui kekuatanmu. Aku itu selalu menguatkan hatimu dengan banyak hal. Jangan takut, Tuhan berkata. Bahkan malam ini Tuhan berkata, apapun yang kau alami, aku adalah Tuhan yang memelihara hidup orang benar dari segala yang jahat. Kira-kira kalau dipelihara Tuhan dari segala yang jahat, hidupmu aman enggak? Ya jelas aman. Saudara enggak perlu takut malam ini kalau kita diintimidasi iblis sampai enggak bisa tidur. Katakan, iblis, aku punya Tuhan yang setia. Dia sedang menguatkan hatiku dan dia sedang memelihara aku dari yang jahat. Saudara lihat ya, ayat di 2 Tawarik 15 ayat 7 itu yang perlu kita bangun hari ini. Kalau Tuhan setia, dia menguatkan hati dan dia memelihara saudara dari yang jahat, maka ini yang perlu kita lakukan yel-yelnya. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Nah ini malam ini Tuhan berkata, di tengah keadaan tersulit, yuk kuatkan hati ya nak. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Artinya jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan malam ini memberikan peneguhan. Nak, hari ini kuatkan hatimu, tabah ya. Ini masa sukar sedang terjadi, ujian akhir sedang terjadi, yang jahat makin jahat. Mungkin kita lagi menghadapi sosok yang jahatnya makin jahat. Tuhan itu berkata malam ini, kuatkan hatimu, tabah. Jangan lemah semangatmu supaya engkau tetap menabur benih yang benar, karena ada upah bagi usahamu. Tidak pernah sia-sia nak jeripayamu di dalam aku. Lihat ya, apa yang jadi upahnya orang benar. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Masa depanmu itu selalu berbicara ada upah. Kita percaya bahwa upah orang benar itu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, bahkan hari esok untuk melihat kebahagiaan kekal itu sudah menjadi upah orang benar. Dunia lagi kalang kabut, dunia lagi panik, dunia lagi depresi besar-besaran, dunia lagi kepingin semuanya mengambil jalan pintas untuk bunuh diri karena mereka ndak tahu. Tapi malam ini buat kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah takut. Hari ini yang Tuhan mau, kuatkan hatimu. Yuk katakan, kuatkan hati, tetap semangat, tetap sukacita, karena masa depan selalu ada, pengharapan tidak akan pernah hilang. Bahkan hari esok untuk kebahagiaan kekal itu sudah Tuhan sediakan. Yuk kita malam ini ingat-ingat yelnya apa saudara? Kuatkan hati, jangan lemah semangat, tetap sukacita, karena ada upah buat orang benar. Yaitu apa? Masa depan selalu ada, hari esok selalu ada, pengharapan tidak akan pernah hilang, kebahagiaan kekal sudah jadi jaminan buat orang benar. Jadi kalau sampai hidup kita berakhir, tidak usah bunuh diri sudah, nanti pada akhirnya ya kita mati kok ya. Kita akan pulang semuanya ke rumah Bapak. Makanya buat saudara semua, tidak usah takut mati ya. Mati itu loh keuntungan. Malah kita nikmati kebahagiaan yang tanpa penderitaan air mata selama-lamanya. Jadi orang benar itu enak ya. Yang penting hari ini yuk tabahkan, ini sudah akhir zaman.
tabah. Memang ujian akhirnya ndak gampang, saudara. Ngelewati hari-hari ini ndak gampang. Kalau kita ndak menguatkan hati sama Tuhan, menguatkan hati lihat masalah, saudara akan hancur hidup saudara. Tapi kalau kita menguatkan hati sama Tuhan, Tuhan akan tutup dengan upah. Karena ini firman. Makanya hari ini jangan terus lihat masalah, keuangan dilihat terus, toko sepi dilihat terus, yang namanya suami ndak berubah-berubah dilihat terus. Sudah, semua fokus yang membuat kita takut mulai kita buang. Mulai belajar menguatkan hati kepada Tuhan supaya kita tabah berdiri di akhir zaman. Di tengah goncangan badai yang besar, katakan kuatkan hati kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, karena orang benar selalu ada masa depan, selalu ada pengharapan, selalu ada hari esok. Amin. Itu yang perlu diucapkan, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Saya akan bahas malam ini. Yuk, kita semua perlu semangat, ya. Saya tuh kalau lihat hari-hari ini, ya, yang sering ikut saya pelayanan itu kaget-kaget. Tadi saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini sudah mulai usianya sekitar hampir ya 70-an lah. Dia mulai bilang ini, Bu, doakan saya supaya saya diberi kekuatan ekstra. Saya dulu di masa muda sonanya nyaman, sonanya baik-baik, Bu. Masa tua bonyok, Bu Eli. Saya ini hari ini ngalami tekanan yang berat. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, sudah saya kepingin rasanya ya mungkin tidak ada pengharapan untuk hidup lagi. Tapi saya cuman berkata sama ibu ini, Ibu tetap kuat, tetap semangat, ya. Walaupun hari ini dipaksa Tuhan, karena kita tahu baik kita yang lagi usianya muda, usianya tua, semuanya tidak lepas dari proses. Karena kita lagi dipaksa untuk menanam benih, menabur benih, supaya nanti kita tinggal menuai aja. Kalau saudara tidak ada benih kebenaran, hari-hari ini proses ini sedang terjadi, supaya kita dipaksa menabur benih yang akan kita bawa pulang, membawa berkas-berkasnya, ya. Jadi tidak perlu takut. Ada seorang ibu juga yang lagi diproses Tuhan. Dia bilang, Bu, makanya tadi beberapa hari ini subuh-subuh dia sudah telepon saya. Saya bilang, Bu, maaf saya jam 4 ya masih tidur tadi pagi. Ya, Bu, saya lagi stres, Bu. Saya stres. Bagaimana ndak stres, Bu Eli? Saya punya suami yang selama ini rajin pulang ke rumah, rajin menjadi imam. Anak-anak hanya hidup bergantung dengan papanya, menghormati papanya yang luar biasa. Bu Eli, saya kecewa, Bu Eli. Anak-anak kecewa karena dia tahu ternyata papanya bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Papanya ternyata punya karakter yang hari itu membuat mereka kecewa dengan papanya. Dan saya cuma berkata, Bu, tetap kuat, tetap semangat. Ibu jangan takut. Ibu tidak berhak menghakimi siapapun suami. Apapun perbuatan suami, izinkan Tuhan yang menghakimi. Bagian ibu dan anak-anak hanya mendoakan. Ini sudah akhir zaman. Jangan sampai biarkan suamimu diikat sama iblis menuju maut, sekalipun suamimu hari ini seorang hamba Tuhan, ya. Mungkin hamba Tuhan yang sudah dikenal oleh orang. Saudara bisa bayangin malunya keluarga ini karena status suaminya selama ini dihormati banyak orang sebagai hamba Tuhan yang cukup dikenal di kotanya. Saya cuma bilang, Bu, tetap kuat, jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia. Walaupun suamimu tidak setia hari ini, Tuhan tetap setia. Masalah kita hari ini apapun, percayalah, katakan, aku mau menguatkan hatiku, tetap semangat, aku tetap sukacita, karena aku juga tahu Tuhan yang aku sembah hari ini adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menguatkan hatiku, dan Tuhan yang akan memelihara aku dari yang jahat di masa-masa yang makin jahat. Jadi tidak ada alasan hari ini untuk kita takut. Amin. Jadi tetap kuat, ya. Jadi sekarang kita punya yel-yel baru. Kuatkan hati, tetap semangat, tetap sukacita, ya.
Yuk kita lihat kalau Tuhan setia. Kita buka ayatnya terlebih dahulu. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Saya lupa ada seorang ibu juga, makanya hati-hati ya saudara, ini pembelajaran buat kita kalau mau investasi. Ada seorang yang beberapa saat yang lalu dia pernah bilang gini, Bu, doakan saya ini mau kerjasama dengan seorang hamba Tuhan yang baik ya, bagaimana loyalitasnya juga sangat bisa dipercaya. Saya cuma bilang gini, hati-hati, jangan pernah lihat seseorang hanya casingnya, tapi benar-benar tanya sama Tuhan. Nanti kecewa loh. Benar saudara, ndak lama dia beberapa saat, mungkin 1 tahun ya, dia telepon saya. Setelah itu dia berkata, Ibu Eli benar, apa yang ibu ucapkan benar. Bu, saya lagi ngalami kebencian, kepahitan yang luar biasa. Ibu tahu hamba Tuhan yang dipercaya ini sekarang membawa kabur uang saya. Haleluya, puji Tuhan. Bu Eli, semua fakta bisa diputar balikkan Bu Eli. Uang itu tidak dikembalikan. Saudara lihat ya, hari-hari ini orang tuh tidak pernah tahu loh. Saya tuh dulu pernah batin orang ini zona nyaman. Ternyata hari ini dia bilang saya habis-habisan. Saya cuman berpikir, Tuhan, setiap orang ini hari-hari ini ngalami petir itu ndak main-main loh. Sekali ngalami petir habis-habisan. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita ndak perlu bunuh diri. Tetap ada Tuhan ya. Tuhan itu setia. Hari ini mungkin keadaan saudara lagi ambang batas kekuatan. Jangan takut, kita tetap punya Tuhan yang setia di masa sukar, yang setia memelihara saudara dari yang jahat. Ya, dia lagi kuatkan hatimu dengan apa? Nanti kita lihat. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Kalau dia setia, lihat apa yang akan dilakukan Tuhan pada waktu dia setia di tengah masa kesesakan. Engkaulah persembunyian bagiku. Nah, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Lihat ya, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Pastikan lo jadi anak Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, kuatkan hati, jangan lemah semangat, tetap sukacita karena ada upah bagimu. Berarti upahnya apa? Kita luput, upahnya bersorak. Tangkap ya, ayat ini kalau disinkronkan, saya cuma bilang gini, iya, Tuhan itu persembunyian bagi kita yang paling aman. Sudah, tidak ada persembunyian yang paling aman. Ya sudah, di tengah masa yang sulit, kalau kita sembunyi di kepak sayapnya Tuhan, kira-kira kita aman enggak? Jelas. Bahkan terhadap kesesakan, Tuhan itu penjaga kita. Penjaga yang tidak pernah tertidur, terlelap 24 jam. Saudara, biji matanya Tuhan. Bahkan Tuhan mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Hebat ya. Tuhan itu kasih upah orang benar itu sampai upahnya bersorak, diluputkan itu tadi. Terhadap yang jahat ya diluputkan. Terhadap celaka 12 celaka berapa? 13 ya saudara. Biasanya orang bilang gini, celaka 12 gitu ya. Kita pasti diluputkan saudara. Hari ini lihat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Semua proses hari ini tidak perlu takut. Ini cuman bentuk ajaran. Tuhan tuh lagi mengajar dan tarik tangan saudara, menunjukkan kepada saudara dan saya, ini loh jalan yang harus kamu tempuh. Bukan jalan yang nyaman, bukan jalan dunia. Memang jalanmu dulu-dulu nyaman, sekarang sudah jangan mikir nyaman. Hidupmu lo mau berakhir. Yuk, aku ajar kamu sesaat ya.
Tapi aku setia. Di tengah aku ajar kamu, aku sedang membawa hidupmu ke jalan yang harus kau tempuh. Aku tetap Tuhan yang setia. Setia sebagai apa? Yang pertama, karena dia matanya tertuju kepada saudara. Ini luar biasanya. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya bilang, Tuhan itu keren ya. Setia itu sampai matanya itu fokus. Kalau tertuju itu matanya Tuhan tuh di mana? Fokus. Ayat 8 itu berkata, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan hadir dengan kesetiaannya, dia fokus. Kita ndak fokus, Tuhan fokus. Kita seringnya fokus kepada masalah. Kita fokus sama suami. Kita fokus sama uang. Kita fokus dengan keadaan yang makin buruk. Tapi Tuhan fokus, matanya tertuju kepada saudara dan saya. Dia setia sebagai tempat persembunyian saat kesesakan, sebagai penjaga saat kesesakan, sebagai perisai yang mengelilingi kita saat kesesakan. Amin. Aduh, kalau saya bayangin Tuhan ya, walaupun dunia ini digoncang, tempat persembunyian kita tidak akan pernah tergoncang. Karena yang menyertai kita setia, jagai kita, menjaga kita, perisai berbicara anugerah, kasih setianya selalu ada buat saudara dan saya. Percayalah malam ini, kalau Tuhan setia, buat apa takut? Hari ini keuanganmu hancur, rumah tanggamu hancur, kesehatanmu hancur, tapi Tuhan mau berkata malam ini, buat apa takut? Aku Tuhan yang setia, menjadi tempat persembunyianmu, penjagamu, dan perisaimu. 3P, persembunyian, penjaga, dan perisai yang memagari saudara dan saya. Kira-kira besar mana hari ini kuasa persembunyian, kuasa penjagaan Tuhan, kuasa perisai Tuhan? Besar mana dengan kuasa hutang yang lagi menindas hidupmu? Jelas. Apalagi mata Tuhan fokus loh. Jangan anggap Tuhan itu ndak ada. Jangan anggap Tuhan itu sembunyi. Tapi Tuhan malam ini fokus. Dia matanya tertuju kepada saudara yang butuh pertolongan. Amin. Karena Tuhan itu setia. Amin. Itu yang pertama ya. Jadi malam ini buat apa takut? Sudah. Relax aja, hidup ini nyantai. Saya tuh sering ngomong berulang kali sama orang yang lagi ngalami badai besar. Saya selalu ngomong gini, jangan panik. Badai masalah itu bukan menentukan hidupmu. Yang menentukan hidupmu itu cuman Tuhan yang sanggup membuat badai hidupmu pasti berlalu dengan tenang, teduh sekali. Buat apa sih takut? Jangan panik. Ini cuman ujian. Ingat lo ya. Bu, kok tambah sulit ya? Karena memang ujian akhir. Api yang harus saudara lewati, ujian akhirnya 7 kali lipat. Ini memang terpaksa Tuhan lakukan, harus. Kamu harus menempuh dapur api yang makin panas, badai yang makin besar. Karena aku sedang mengajar engkau, menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Bukan dunia ini. Kita sedang dibawa Tuhan, ujian yang gak enak rasanya, tapi ini harus. Saudara mau jadi orang hebat, siapapun kita hamba Tuhan, kita tidak bisa merubah keputusan Tuhan untuk setiap kita harus menempuh dapur api. Mau berdoa puasa, tetap jalan yang harus engkau tempuh itu jalan yang sulit, sesak, sempit. Ingat ya, ikut Tuhan itu 3S. Makanya pasti ndak enak. Tapi
Tapi jalan itu jalan kebenaran kehidupan. Makanya harus. Firman Tuhan berkata harus. Nggak ada negosiasi. Tuhan lagi tega-tegain saudara di dapur api. Suakit pewanas sudah campur jadi satu. Tuhan lagi tega-tegain harus. Mau kamu bisa jadi orang Kristen sejak lahir, sudah khatam baca firman, sudah melayani, sudah khotbah, harus. Jalan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa dinegosiasi, karena waktunya sudah semakin singkat. Makanya hari ini sebagai anak Tuhan, jangan serius menghadapi ujian. Jangan serius dengan masalahnya, tapi seriuslah untuk membuat hidupmu yang menjadi targetnya Tuhan, yaitu apa? Buah roh, karaktermu. Itu yang jadi targetnya Tuhan, bukan masalahmu, tapi hidup kita. Karena masalah akan kita tinggal, tapi hidup kita itu yang kita hari ini pertahankan untuk hidup selamanya. Ya, ingat ya, harus hari ini ndak usah takut. Tuhan sudah membuktikan setia. Tenang aja, dia setia sebagai tempat persembunyian, penjaga, dan perisai. 3P. Yang kedua, ya, bagaimana hari ini Tuhan itu mau kita semua hari ini menguatkan hati. Lewat apa? Tuhan tuh sudah lewat menguatkan hati lewat firman Tuhan, ya. Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi lewat firman sebagai kompas. Hari ini dia menguatkan hati. Saudara sedang dengar live ini, saudara sedang dikuatkan hati sama Tuhan, ya. Tuhan bilang ini ndak usah takut loh, ndak usah takut, ndak usah takut. Kuatkan hati, jangan lemah semangat, tetap sukacita, ada upah, ya. Upahnya orang benar itu apa, Bu Eli? Pasti yang namanya hari esok, pengharapanmu ndak akan hilang. Masa depanmu juga hidup penuh kebahagiaan kekal juga tidak akan hilang. Itu sudah jadi upahnya orang benar. Yang kedua, ya, selain firman Tuhan, apa yang menguatkan hati hari-hari ini yang Tuhan persiapkan? Roh penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Supaya roh penolong, kerennya Tuhan, menyertai kita selama-lamanya. Makanya ndak ada orang bilang ndak kuat. Roh penolong menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita sudah diberi roh penolong sampai hari ini. Makanya Tuhan bilang gini, kuatkan hatimu sama aku. Sudahlah, apa yang tidak bisa aku lakukan, tenang aja. Yang ketiga, apa yang menguatkan hati kita, yaitu janji Tuhan, ya dan amin. Masalahmu boleh terjadi besar-besaran, tapi yang sedang dalam perjalanan tetap janji Tuhan, ya dan amin yang akan digenapi. Badaimu pasti berlalu dengan janji Tuhan. Karena di 2 Korintus 1 ayat 20 berkata apa? 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi sebuah janji Allah. Itulah sebabnya oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi percayalah, hari ini kita semua oleh firman, oleh roh penolong, oleh janji, itu aja yang menguatkan hati kita. Makanya kita perlu menguatkan hati, bukan lihat masalah, tapi kita menguatkan hati dengan janji Tuhan. Dengan firman Tuhan kita pasti kuat. Dengan roh penolong, setiap kali kalau saudara tidak kuat, saudara bilang, Roh Kudus, roh penolong, tolong aku. Ya, maka kita pasti akan mengalami sesuatu. Nanti tiba-tiba roh penolong itu bisa berkata sesuatu yang menguatkan hati. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut. Setiap apapun keadaan hidupmu, kita sudah ditopang oleh Tuhan setiap hari lewat firman Tuhan, lewat roh penolong yang menyertai kita selama-lamanya, lewat janji Tuhan yang ya dan amin. Artinya dalam perjalanan untuk digenapi.
Itu yang menguatkan hati kita hari ini. Makanya jangan lihat masalah. Masalah pasti berlalu. Tidak ada masalah itu selama-lamanya. Yang ada hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada ikut Kristus masalah kekal. Tidak ada, saudara, ya. Ikut Kristus itu yang dijanjikan hidup kekal selama-lamanya. Firman Tuhan, Roh Penolong, dan hari ini janji Tuhan itu yang akan menyertai kita, menguatkan kita di hari-hari ini. Jadi buat apa takut? Firman Tuhan memerdekakan kita. Roh Penolong akan menopang kita selama-lamanya. Janji Tuhan, ya dan amin, akan digenapi pasti dalam hidup saudara dan dalam hidup saudara dan saya. Buat apa takut? Makanya tidak ada alasan untuk takut, ya. Semakin kita menguatkan hati, semakin kita hari ini percaya kepada janji firman Tuhan, dan hari ini kita berjalan dengan Roh Penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Hidup kita tidak akan terpuruk. Hidup kita akan menikmati upah demi upah. Makanya bedanya orang dunia sama orang benar nanti dibedakan. Orang dunia akan bayar akibat, kita orang benar akan menikmati upah. Tangkep ya, itu bedanya. Saudara pikir kelihatan orang benar pikul salib kok, kasihan deh lu. Orang dunia kan bilang gitu ya, kasihan deh lu. Hidup jujur miskin, hidup jujur ndak kaya. Aku lo ndak jujur tapi cepat kaya, kasihan deh lu. Tapi di akhir zaman ini kita menikmati upah. Orang dunia akan membayar akibat dosa yang mereka lakukan. Pastikan kita hari ini di akhir zaman, orang lain susah. Kalau orang menikmati upah, jelas hidupnya akan hidup lebih dari cukup. Saya cuman bayangin besok-besok, siapa sudah kasih contoh? Ayub. Nah, saya kalau baca Ayub, saya bilang gini, enak ya hidup Ayub di masa tua. Mudanya bonyok, saudara ya. Tapi Ayub sampai masa tua nikmati upah, sampai lihat 4 keturunan bahagia. Kita tidak dapeti loh di firman Tuhan Ayub ngadepi masalah. Yang ada cuman upah. Lah saya juga bilang gini, Tuhan saya bonyok, tidak apa-apa sudah di tahun-tahun lalu. Nanti Tuhan saya cuman ninggali menikmati ada upah ya. Seperti 2 Tawarik 15 ayat 7, itu jelas. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, sebab ada upah untuk setiap usahamu. Wow, keren saudara ya. Kita nanti akan menikmati upah dari apa yang kita tabur. Makanya buat apa takut? Memang lagi dipaksa ngelewati jalan sempit, sesak, susah. Tidak apa-apa, sempit, sesak, sulit, jalani aja. Bersama Tuhan kita terabas badai, kita terobos badai. Yang pasti nanti bukan bonyok, tapi menikmati upah. Kalau menikmati upah, sudahlah kebahagiaan semua. Saya terlalu percaya kok, orang benar itu keren besok-besoknya ya. Harapan, hari esok, masa depan, wow, itu semua sudah disediakan kebahagiaan kekal. Bayangin saudara, bagaimana bahagianya kita punya Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan. Yang terakhir ya, bagaimana hari ini kita ini pasti dipelihara dari yang jahat ya. Yang pertama, kita buka di Mazmur 91 ayat 1 yang tidak asing, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita pasti aman karena dalam lindungan yang maha tinggi. Makanya kita dipelihara dari yang jahat. Yang kedua, Roma 8 ayat 37. Kita pasti mampu menghadapi musuh dan keluar lebih dari pemenang. Itu sudah menjadi jaminan buat orang benar, di mana kita dipelihara dari yang jahat. Tenang aja, kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita pasti mampu menghadapi musuh dan keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Hari ini enak ya, orang benar ya. Tuhan itu sudah menjanjikan kamu pasti hidup kekal selama-lamanya. Kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut hidup orang benar dari tangan Tuhan. Berarti kita hari ini dipelihara Tuhan dari yang jahat. Kita pasti hidup hari ini keluar lebih dari pemenang menghadapi musuh. Yang kedua, yang pertama, kita pasti aman dalam lindungan yang maha tinggi. Pastikan 3 hal ini, tidak ada alasan buat apa kita takut. Tuhan setia ya. Hari ini tidak ada alasan takut. Tuhan menguatkan hati dan Tuhan memelihara kita dari yang jahat. Kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita pasti keluar lebih dari pemenang menghadapi musuh. Dan yang ketiga, kita pasti hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya Tuhan. Pastikan, jangan takut. Badai hidupmu tidak akan pernah merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Yang kedua tadi apa? Kita hari ini yaitu dijanjikan kuatkan hati lewat firman, lewat roh penolong, lewat janji Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Kita pasti jadi orang yang merdeka. Yang pertama tadi Tuhan setia sebagai 3P, diingat-ingat ya. Tuhan setia sebagai apa? Persembunyian, penjaga, perisai. Hari ini pastikan mata Tuhan sedang fokus. Fokus artinya kita tidak akan pernah dilupakan, dibiarkan. Kalau fokus tenang aja ya. Kita mungkin bisa dihancurkan hidup oleh seseorang. Tapi karena mata Tuhan fokus, orang yang jahat dengan biji mata Allah itu sedang menghadapi Bapa di surga yang hari ini selalu fokus dengan orang benar. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tidak ada alasan kita takut. Malam ini kita tidur, kita sudah serah terimakan hidup kita sepenuhnya. Bu Eli secara akal takut loh Bu Eli. Secara akal benar-benar fakta saya begitu mengerikan. Horor Bu Eli. Sudahlah, apapun mau horor, mau menakutkan, mau hari ini engkau tergoncang hebat. Kita tetap punya Tuhan yang tahu segala sesuatu di depan. Dia maha tahu. Dia hari ini memposisikan Tuhan yang setia ya. Hari ini tetap setia aja. Yang penting Tuhan itu setia. Sudahlah, kalau Tuhan setia, saudara itu takut apa? Kalau dia tetap topang menguatkan hatimu, ndak ada orang yang hari ini berkecil hati. Kita pasti menguatkan hati, kita tabah menghadapi semua. Dan hari ini juga Tuhan memelihara saudara dan saya dari yang jahat. Tidak perlu takut, semangat, kita tidur ya. Kita mau berdoa, masih ada waktu. Saudara yang punya ketakutan yang sangat takut sampai hari ini kau butuh obat tidur, depresi, malam ini adalah jawaban yang Tuhan berikan ya. Kesetiaan Tuhan tuh keren, tidak perlu diragukan, tidak perlu ditanda tanya, ditanda seru. Justru jujur, Tuhan itu setia. Yang sering tidak setia itu saudara. Dia setia kok, tapi kita sering kali tidak setia mempercayai Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kalau dia setia menyertai saudara, ya saudara harus setia mempercayai Tuhan. Sering kali kita itu tidak setia. Kalau tidak ada bukti, kita tidak setia percaya. Kita cuma setia percaya ketika kita diberkati, ketika ada bukti baik, kita disembuhkan dulu. Ndak. Walaupun hari ini kau belum melihat, tetaplah setia mempercayai Tuhan. Karena hidup orang benar bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Pastikan
Tuhan, kita jangan jadi orang yang tidak setia mempercayai Tuhan. Tapi pastikan malam ini, di tengah keadaan yang sulit, katakan, aku mau setia mempercayai Tuhan. Aku menguatkan hatiku, aku tetap semangat, aku tetap sukacita menjalani hidup karena ada upah buat orang benar. Aku tahu hari esokku selalu ada, harapanku tidak akan hilang, masa depanku adalah kebahagiaan kekal selama-lamanya. Yuk saudara yang punya beban berat, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat saudara yang mengalami beban yang sangat-sangat tidak masuk akal. Hari ini jangan pikir keadaanmu tidak masuk akal. Keadaanmu sulit diselami karena senyatanya Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang melampaui segala akal. Tuhan yang melampaui segala hikmat pemikiran manusia. Dia sanggup membelah laut sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Walaupun jalan hidupmu sempit, jalan hidupmu sesak, sulit, tapi ketika sudah waktunya Tuhan, Dia hanya berkata, waktuku akan membalik keadaan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang taruh di dada. Engkau melihat karena Engkau fokus betapa mata Tuhan tertuju buat orang-orang yang hari ini mengalami ketakutan. Dan malam ini Tuhan berkata, jangan takut. Buat apa takut? Kesetiaanku sudah lebih dari cukup, kekuatanku sudah lebih dari cukup. Bahkan aku memelihara engkau dari yang jahat, itu sudah lebih dari cukup. Kami percaya Tuhan, yang menghadapi masalah keuangan Tuhan, Engkau sudah memberi upah buat mereka Tuhan. Rumah tangga juga ada upah Tuhan atas kesetiaan mereka. Yang alami masalah anak-anak, Engkau sudah memberi upah buat mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan juga Engkau sudah berikan upah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Bapa, biar kami menerima berkat Tuhan. Berkat di mana Tuhan menyertai, memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Berkat hari ini damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat, buat apa takut, daripada takut malam ini katakan percaya. Ya, jangan pernah takut. Tuhan itu setia. Selamat menikmati kesetiaan, ya. Selamat menikmati kekuatan. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan. Selamat menikmati upahnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.